Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Seterusnya bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesempatan yang singkat ini kita sampaikan dari Quran surah 14 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Maka jadikanlah ya Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Melihat dari ayat ini Bapak dan Ibu adalah berbentuk sebuah doa, yang mana doa ini dibaca salah seorang nabi dan rasul Allah yang termasuk dekat dengan Allah. Siapa? Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau membaca doa ini, setidaknya doa ini memberikan pelajaran, sampai pelajaran itu kepada kita. Ada 4 setidaknya dalam doa ini yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, sehingga sampai sekarang pun doa ini dikabulkan oleh Allah SWT. Apa yang 4 itu adalah: pertama, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Kita menemukan kalimat askantu. Sebagaimana pertemuan sebelumnya kita pernah jelaskan, askantu itu sakana yang munculnya kalimat sakinah. Sakinah itu sering kita artikan dengan ketenangan, sehingga kalau dibawakan ke rumah tangga, jadilah rumah tangga yang tenang begitu. Namun bila kita melihat di dalam kamus, ternyata sakana itu lebih luas maknanya. Apa maknanya?
Sakana itu adalah ketika ada sebuah pohon lalu datang angin kencang sehingga boleh jadi pohon tadi diputar oleh angin itu, tapi setelah angin berlalu pohon itu tetap tenang, kembali tenang, tidak patah, dia tahan, maka itulah yang sakinah. Kalau kita bawakan ke dalam rumah tangga, pada ibu, yang dimaksud sakinah itu ada ujian cobaan dulu, sehingga dengan banyaknya ujian cobaan, namun rumah tangga itu tetap tenang, tidak putus silaturahmi atau tidak terjadinya perceraian. Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang ada ujian cobaan namun mereka hadapi dengan tenang. Lebih kurang seperti itu. Itu makanya kalimat sakanah ini kita lihat dalam Al-Quran kepada ibu, saat Allah mengatakan kepada Adam alaihissalam, kalimatnya pun sama, sakanah juga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan kepada Adam, tempatilah olehmu. Kalimatnya juga sakanah di situ. Tempatilah olehmu surga ini, makan, nikmatilah sepuasnya bersama pasanganmu. Berarti kata para ulama pada ibu, kenapa Allah memakai kalimat sakanah di situ? Karena di dalam surga itu tenang, tidak ada pertengkaran, orang baik semua. Namun untuk masuk ke surga itu ada ujian cobaan dulu. Bukan masuk begitu saja tanpa ujian. Makanya Allah jadikan kita hidup di atas dunia ini karena untuk diuji. Berbagai macam, masing-masing kita itu beda-beda ujiannya Bapak Ibu. Kalau mampu menghadapi ujian yang Allah berikan itu dengan penuh kesabaran, maka insya Allah di hari akhirat pun akan masuk surga. Coba lihat ucapan ahli surga ketika dia masuk ke dalam surga dalam Al-Quran. Salamun alaikum bima sabartum. Nanti kelak kepada ibu kita disambut masuk surga itu dengan ucapan ini, keselamatan atas kamu bima sabartum, dengan apa yang kamu sabar. Artinya ketika kamu hidup di atas dunia menghadapi segala macam bentuk ujian yang Allah berikan, itulah yang kamu sabarkan. Dengan sabarmu itulah keselamatan atas kamu, bahagia kamu masuklah surga ini. Jemaah dimuliakan Allah. Nah karena itu saat Nabi Ibrahim ketika dia berdoa kepada Allah memakai kalimat askantu yang akar katanya sama sakana juga, memberikan pesan kepada kita bahwa saat Nabi Ibrahim memohon kepada Allah meninggalkan sebagian anak keturunannya, beliau memakai kalimat askantu. Apa maksudnya? Adalah saat Nabi Ibrahim percaya ketika telah dititipkan, ditinggalkan anak keturunannya di dekat masjid, dia akan memperoleh ketenangan. Itu dia bilang. Bapak Ibu, maka bertetanggalah dengan masjid. Itu bahasa sekarang. Apa sebab? Bila mana seseorang sudah bertetangga dengan masjid, setidaknya didengarkan azan 5 kali sehari semalam. Bukankah azan itu membuat hati kita tenang? Makanya alangkah ruginya seseorang bila dia di dekat masjid, bertetangga dengan masjid, tapi tidak pernah nampak di masjid. Makanya kadang kita memberikan bahasa begini Bapak Ibu, orang takut sandalnya kehilangan di masjid. Kehilangan sandal di masjid lebih takut daripada sandalnya tidak pernah di masjid kelihatan. Nah, itu lebih parah. Takut kehilangan sandal di masjid, tapi tidak takut sandalnya tidak pernah nampak di masjid.
memang tidak pernah ke masjid. Padahal kadang bertetangga dengan masjid. Padahal doa Ibrahim alaihissalam, ya Allah, aku tinggalkan di tempat di samping Baitullah ini anak keturunanku. Padahal Bapak Ibu, air tidak ada di kala itu, tumbuh-tumbuhan tidak ada, buah-buahan tidak ada. Tapi kenapa Nabi Ibrahim memakai kalimat askantu? Karena dia yakin di saat anak keturunannya sudah ditinggalkan di dekat masjid, setidaknya dia akan memperoleh ketenangan. Itu lebih kurang. Yang kedua, Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam di saat dia punya alasan memakai kalimat askantu dalam doanya itu adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan, kenapa aku titipkan sebagian anak keturunanku di dekat rumah Engkau ini supaya mereka menjaga sholatnya. Supaya mereka menjaga sholat. Bapak dan Ibu, bila mana seseorang sudah bertetangga dengan masjid, setidaknya dia sudah terpelihara ibadahnya, ibadah sholatnya. Itu makanya Bapak dan Ibu, coba kalimat orang tua itu sesuatu bangkai awak ketika akan membangun rumah, untuk misalkan mereka mau beli tanah, yang mereka tanya bukan dekatkah dari pasar, nah itu lain dake asurau, lain dake kamu saji, bukan begitu orang tua kita. Bapak dan Ibu, kita sekarang lekat hati ke masjid, didikan siapa ini? Didikan orang tua kita. Lalu sekarang tugas kita di mana anak-anak kita? Generasi kita di mana sekarang? Amat rugilah kita kalau tidak mengikuti doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Maka bawalah ke masjid. Bapak Ibu, namun yang dicemaskan sekarang ada sebagian, tidak semuanya, ada sebagian orang melarang anak dibawa ke masjid. Itu sesuatu yang agak ganjil ya pas bawahnya Bapak Ibu. Sementara Nabi Ibrahim mendidik anaknya ke masjid, tapi kita ada sebagian, tak seluruhnya, ditagahnya anak ke masjid. Ini ada Bapak dan Ibu, ini pandangan saya. Boleh jadi begini, kita silakan bawa anak ke masjid, namun terlebih dahulu perkenalkanlah ke anak kita bahwa ini masjid. Kadang kita lupa di situ Bapak Ibu, sehingga dia seenaknya mungkin barangkali lari. Kadang-kadang ada orang sholat pun maaf terinjak sama dia, di situ orang lain marah. Perkenalkan sama anak kita dahulu, ini masjid, ini yang boleh, ini tidak boleh. Ini tidak boleh, jangan kamu lakukan ini di sini. Mungkin kalau kita berikan nasihat seperti itu Bapak dan Ibu, saya yakin insya Allah anak kita aman dan tentram. Bawalah ke masjid. Kenapa? Supaya sholat mereka terjaga sebagaimana kita yang sekarang terjaga ibadah sholat kita. Rajin kita ke masjid karena didikan orang tua kita. Lalu yang ketiga kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak dan Ibu, faja'al afidatan minan nas tahwi, agar cenderung hati manusia kepada mereka. Para ulama tafsir Bapak dan Ibu memberikan pesan untuk yang poin ketiga ini adalah sesungguhnya kenapa Nabi Ibrahim mendekatkan anaknya ke masjid, salatnya terjaga. Kemudian apa alasannya lagi? Supaya hati manusia itu senang kepadanya. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, bukankah orang-orang ke masjid itu disenangi oleh orang? Sekalipun mungkin pernah orang itu khilaf, berbuat salah, tapi kalau yang rajin musaji, kamu saji Bapak dan Ibu, orang akan selalu berpandangan baik kepada dia. Orang akan selalu berpandangan baik. Tidak mungkin dia melakukan itu. Waduh, ini orang siap, ini orang rajin ke surau. Sekalipun dia pernah khilaf, tapi pandangan orang tetap baik sama dia. Bukankah begitu yang kita rasakan? Jarang orang berprasangka buruk kepada orang di masjid ini. Itu makanya awak kalau lama laki hati kamu saji, anak keturunan awak lama laki hatinya kamu saji. Janganlah dipabuek juga sesuatu yang terlarang itu.
dibandingkan orang bahasa kawan. Nah, rajin mananya ke saudara. Itu ya perangainya. Lah rajin mananya sholat. Tapi mulutnya tidak babandrol. Jangan dimuliakan Allah SWT. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan doa, bermohon kepada Allah melalui doanya supaya anak keturunannya dipandang baik oleh manusia. Kenapa? Karena mereka dekat dengan masjid. Yang keempat, Bapak dan Ibu, apa permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah, ya Allah, berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Padahal Nabi Ibrahim itu berdoa di tempat yang tandus, yang tidak mungkin mau tumbuh-tumbuhan tumbuh, buah-buahan itu ada. Tapi lihatlah, akibat dari doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Baitullah Mekah ataupun Madinah itu kekurangan buah-buahan? Tidak ada sampai sekarang, malah berlebih-lebihan. Karena itu bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada kita Bapak dan Ibu, apa setidaknya pelajaran keempat untuk kita adalah rezeki Allah akan antarkan kepada siapa yang selalu dekat dengan Allah, apalagi orang-orang ke masjid. Bukankah janji Allah, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja"? Siapa orang yang meningkat takwanya kepada Allah akan diberikan solusi kehidupan setiap masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezeki kata Allah kami hantarkan kepada mereka dari arah yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha